Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngejelasin GMV Max Shopee. Jadi buat teman-teman banyak yang nanya, Kang bagusnya gimana, settingnya berapa, budgetnya berapa, produknya yang mana, produk baru atau produk lama, yang udah dalosan atau yang belum. Nah, jujur aja saya juga baru nyobain ya sebulan ke belakang lah, jadi saya nggak bisa bicara banyak ya. Saya juga lagi eksperimen, ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang nurut sama misalkan set 10 dapatnya 10, ada yang tiba-tiba hilang juga ada. Nah, saya nggak bisa bicara banyak, tapi saya ini ngejelasin konsepnya, penjelasan GMV Max Shopee. Mudah-mudahan dari sini teman-teman dapat insight untuk eksekusi ke bisnisnya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama kita baca dulu penjelasan Shopee. Nah, jangan-jangan teman-teman belum baca. Jadi harus baca dulu penjelasan officialnya Shopee. Saya nggak akan baca detail ya, teman-teman nanti baca aja sendiri. Saya tulis linknya di bawah. Tapi saya mau highlight satu hal, yaitu fitur ini bekerja dengan memanfaatkan traffic organik yang lebih luas. Traffic organik yang lebih luas. Organik iklan. Definisi saya apa itu organik, itu adalah organik sama dengan non iklan. Jadi kalau traffic organik di GMV Maxin, saya jadi bingung, saya jadi ambigu apa sih GMV Max ini. Jadinya saya jujur aja bingung sama penjelasannya. Untuk yang poin yang itu ya, mungkin ini validasi buat teman-teman yang merasa merasa ketika ngejalanin GMV Max organiknya turun. Loh, memang jelas-jelas dari Shopee-nya bilang traffic organik yang lebih luas. Kalau di sini ada gambarnya nih, ada gambar ilustrasinya. Kalau ini iklan seperti biasanya ada tulisan ad ya di sini ya, ada tulisan ad. Tapi kalau GMV Max ini bukan tulisan ads nih, nggak ada tulisan ads, tapi dihitung iklan. Makanya jadi ambigu, iklan traffic organik. ya mungkin definisi saya yang salah. Jadi intinya kayak gini. Intinya sebelumnya before halaman pencarian sama halaman rekomendasi itu kan jelas ya, ada tulisan ad. Kalau kita search atau ketika orang tuh ATC terus tiba-tiba muncul di bawahnya itu halaman rekomendasi, atau lagi ke homepage-nya Shopee di bawah ada halaman rekomendasi, itu ad. Nah, kalau GMV Max, after GMV Max jelas halaman pencarian sama halaman rekomendasinya tetap plus XXX yang kita nggak tahu, bukan kita ya, saya nggak tahu sepertinya, dan kita lagi ngubek-ngubek sama-sama. Nah, praduga saya pertama kayaknya si GMV Max ini akan nyasar Sipas ya. Sipas tuh apa? Sipas tuh jadi iklan di Instagram atau di Facebook, retargeting orang yang sudah mengunjungi produk kita. Dulu sebelum Sipas ini launching oleh Facebook, oleh Meta, itu oleh Shopee. Jadi kalau saya habis lihat kopi misalkan, terus tiba-tiba di Instagram keluar tuh kopi oleh Shopee dulu. Sekarang tuh jarang banget Shopee melakukan itu, tapi oleh sellernya langsung. Jadi saya lagi habis search kopi, terus saya buka Instagram, yang iklan kopi yang baru saya lihat itu bukan dari Shopee ID, tapi dari si toko yang punya Shopee, alias si toko Shopee yang jual kopi tadi, alias si toko tersebut yang bayar ke Meta atau Facebook. Nah, curiga saya dengan GMV Max ini, Shopee mengaktifkan lagi retargeting orang di Instagram atau Facebook, tapi pakai akunnya Shopee, bukan akun si penjual. Curiga saya kayak gitu. Lalu organiknya jadi naik. Praduga saya dengan mengaktifkan GMV Max, skor organik kita akan naik. Praduga saya kayak gitu. Baik lagi, ini apaan sih, jadi bingung ya, mana organik mana iklan kalau kayak gitu. Tapi ya mau gimana, kita ikutin aja apa mau sih yang punya tempat. Lalu curiga saya lagi, si GMV Max ini ada fitur filter audience. Ini karena saya mengalaminya, ada beberapa temen juga mengalami iklan GMV Max ini basket size-nya besar-besar. Jadi yang kalau iklan biasanya check out paling ya 1-2 pieces per pesanan, ini 5 pieces, 10 pieces, 10 varian. Nah, curiga saya si GMV Max ini bisa memfilter audiens yang memang daya belinya tinggi, atau misalkan contoh yang beli kopi tadi, mereka sudah, misalkan si Shopee udah analisis di data saya beli kopi sebulan sekali. Kalau saya diiklanin kopi di hari plus H+1 dari saya beli kopi. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, sama share video ini ke teman-teman yang lain, yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, cek aja di gadirozaki.com. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman. Dan juga kalau yang tokonya mau dibedah, cek di gadirozaki.com. Insya Allah bisa ngebuka blind spotnya tokonya teman-teman. Saya kan jadi lebih tidak mau beli dibanding kalau saya diiklanin nanti
sebulan kemudian atau 3 minggu kemudian karena persediaan kopi saya udah mau habis. Nah, curiga saya kayak gitu, bisa filter audience. Filter audience berdasarkan intensi mau belinya, entah basket size-nya, entah habitnya yang tadi kalau saya recurring. Memang saya rutin beli kopi di Shopee itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ya tergantung habisnya lah. Tapi Shopee pasti punya datanya, menganalisis saya sebulan sekali atau gimana. Atau misalkan kalau bukan yang kayak kopi kan konsumsi ya, kayak misalkan jilbab deh. Jilbab juga sebetulnya kalau Shopee kan udah banyak banget customernya ya, usernya tuh udah banyak banget, pasti udah bisa diolah. Mana sih beli jilbab itu berapa bulan sekali sih biasanya? Oh ini 3 bulan sekali 1 juta misalkan belinya. Ya udah yang ini ketika baru beli ya ini nggak diiklanin. Tapi kalau di kata kunci walaupun dia baru beli tetap diiklanin kan. Nah kalau GFV Max ini curiga saya dia bisa ngefilter audiens mana yang beneran bakal beli, mana yang tidak. Curiga saya kayak gitu. Itu cuma cocok logi aja. Yang intinya before sebelum ada GMV Max itu standar aja, orang search rekomendasi di bawah itu diiklanin. Nah sekarang after GMV Max ada hal-hal yang di luar itu untuk diiklanin. Jadi teman-teman jangan kira bahwa ini sama aja kayak halaman pencarian sama halaman rekomendasi. Oh enggak, karena traffic karena Shopee sendiri nge-state fitur ini bekerja memanfaatkan traffic organik yang dimana selama ini nggak bisa kita kontrol. Oke, paham ya sampai sini? Jadi ini 2 binatang yang berbeda teman-teman. Lalu yang kedua, komentar saya, banyak yang bilang bagus, tapi tentu tidak 100%. Jadi mau nanti ada fitur baru namanya GMV Optimum, nanti mau ROAS Max atau mau ACOS Max atau apa, tentu kaidahnya tetap sama. Ini klise memang, pasti ada yang bagus, pasti ada yang enggak. Makanya saran saya, yang fiturnya udah kebuka segera cobain deh. Memang agak ngadu mental ya. Ini soalnya kalau GMV Max ini kalau kita aktifin ya, terus yang manualnya itu harus mati. Ini butuh uji nyali. Makanya ya disilakan ditimang-timang kalau memang apa ya? Bingung juga karena saya juga baru sebulan nih. Nantilah insya Allah video-video selanjutnya kalau udah ada ketemu best practice-nya saya share di YouTube saya ini. Nah makanya jangan lupa subscribe. Makanya best practice-nya seperti apa? Sepertinya belum banyak karena ramenya tuh baru sebulan 2 bulan ke belakang. Ramenya ya sebenarnya fitur ini udah lama. Saya dapat target efektivitas iklan tuh udah lama banget, tapi nggak pernah saya pakai. Setelah muncul berubah namanya jadi GMV Max, saya langsung cobain. Jadi saya pun baru sebulan ke belakang. Ini belum banyak best practice-nya dan belum tentu yang udah ketemu best practice belum tentu konten kreator. Jadi konten kreator Pershopian kan nggak banyak ya di Indonesia ini ya, paling saya siapa ya nggak lebih dari 100 lah. Itu pun belum tentu dari 100 orang ini belum tentu nemu best practice-nya. Jadi bisa dibilang balik lagi ke awal tadi, saya di sini nggak bilang best practice-nya, cuma penjelasannya aja. Oke. Lanjut, jadi apa dong? Nah setelah nonton ini terus kudu ngapain, next actionnya apa? Satu, saya mengingatkan lagi ke kaidah umum iklan ya. Kaidah umumnya itu lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Mau iklan dimanapun, mau di Meta, mau di Instagram, mau di Lazada, mau di Tokped, kaidah umumnya tuh kayak gitu. Ini kata Neil Patel ya. Neil Patel tuh ya digital marketing skala dunia lah. Jadi lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Jadi ya coba aja dulu namanya iterasi pertama, ngasal aja terserah, ngasal pakai feeling pun nggak apa-apa, ya udahlah cobain pertama kali 10 yang diiklanin, targetnya dipisah-pisah, ada yang ngikutin Shopee, ada yang 10 nih, ngasal dulu aja, nanti evaluasi yang bagus lanjutkan atau duplikasi ke yang lain, yang jelek ya jangan lanjutkan, jangan berharap yang jelek jadi bagus, enggak. Dan berapa hari balik lagi, best practice-nya belum ada, kita ngikut aja apa kata Shopee, yaitu 14 hari, kalau bisa 14 hari bersabar. Nah 14 hari bersabar dengan performa si GMV Max ini, nanti baru evaluasi. Jadi ingat ya kaidah umumnya, bukan hanya di GMV Max ini tapi untuk semua ngiklan itu soal digital marketing, lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Lalu yang kedua, apa next actionnya, yaitu tanya teman. Saran saya teman-teman ya harus punya teman, untuk teman share, yaitu mempercepat proses belajar. Makanya buat teman-teman kalau yang nggak punya teman, saya pun sama, tadinya saya nggak punya teman, lalu saya menginisiasi forum tiap Jumat namanya MBGR, cek aja di ganirozaki.com, di situ ada Telegram grupnya. Insya Allah tiap Jumat kita ngumpul bareng via Zoom. Jadinya proses belajar saya percepatan proses belajar, gitu. Karena ya belajarnya bareng-bareng. Karena best practice-nya dikumpulin, kita saling share, sehingga ngumpul idenya bersama.
jadinya perspektif tambah luas, jadinya ya lebih bagus, jadi proses belajarnya lebih cepat. Jadi yang nggak punya teman boleh join di MBGR, cek di ganjarrozaki.com, di situ ada Telegram grupnya, atau ya kalau komunitas atau teman yang nggak harus dari MBGR ini, yang jelas teman-teman harus punya teman, partner harus, teman yang seperjuangan harus, itu karena memperluas perspektif loh, bener. Jangan sendirian aja. Ya begitulah, saya sangat terbantu sekali dengan punyanya teman, banyak teman. Ya gitulah, silakan teman-teman googling aja apa pentingnya punya teman. Oke, itu aja penjelasan ini. Mohon maaf jika tidak sesuai harapan video ini, tapi yang jelas cobain dulu iterasi, lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.